Halo semuanya, selamat datang di video yang pertama. Video ini membahas tentang konsep dasar dalam pengembangan program pelatihan. Dalam video kali ini, ada pun beberapa yang akan kita diskusikan bersama-sama. Antara lain yakni, pertama, pengertian pelatihan, lalu diikuti dengan tujuan pelatihan, manfaat pelatihan, prinsip program pelatihan, dan yang terakhir adalah komponen-komponen pelatihan sebagai suatu sistem. Selanjutnya adalah pengertian. Di sini saya menyiapkan dua pengertian dari para ahli tentang kegiatan pelatihan. Pertama dari Walter Dick dan kawan-kawan tahun 2009. Bahwasanya mereka menyampaikan pelatihan sebagai sebuah pengalaman yang telah ditentukan sebelumnya dan terencana, yang memungkinkan seseorang untuk melakukan sesuatu yang sebelumnya mereka tidak dapat melakukan hal itu. Dan yang kedua adalah pengertian dari Smith dan Regan tahun 2008. Mereka menyampaikan bahwa pelatihan merupakan pengalaman pembelajaran yang berfokus terhadap para individu, yang bertujuan untuk memenuhi atau mendapatkan kemampuan-kemampuan secara detail yang nantinya mereka dapat aplikasikan hampir secara langsung. Sehingga di sini saya bisa garis bawahi. Yang pertama, Walter Dick menyampaikan bahwa kegiatan pelatihan tersebut akan memungkinkan seseorang untuk melakukan sesuatu yang sebelumnya mereka belum bisa lakukan. Dan yang kedua, Smith dan Regan menggarisbawahi bahwasanya setelah melakukan pelatihan, para individu tersebut akan mampu menerapkan hasil dari pelatihan secara langsung. Dari kedua pengertian pelatihan yang disampaikan oleh para ahli ini, dapat disimpulkan bahwasanya pelatihan adalah upaya yang dilakukan untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang sebelumnya tidak dimiliki, agar dapat digunakan segera untuk meningkatkan kerja. Itu merupakan pengertian dari pelatihan. Selanjutnya kita beralih ke tujuan. Tujuan dari pelatihan. Di sini ada 3 tujuan pelatihan yang disampaikan oleh Mukijat tahun 1992. Yang pertama, tujuan dari pelatihan adalah mengembangkan keahlian, di mana ada harapan bahwasanya para peserta pelatihan setelah mengikuti akan mampu menyelesaikan pekerjaannya secara lebih cepat dan lebih efektif. Yang kedua, tujuannya adalah mengembangkan pengetahuan. Sini ada tujuan agar setelah mengikuti pelatihan, para peserta pelatihan mampu mengerjakan pekerjaannya secara lebih rasional dan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. Yang ketiga, tujuan dari pelatihan adalah mengembangkan sikap. Di sini ada harapan setelah mengikuti pelatihan, para peserta mampu mendapatkan kemampuan, meningkatkan kemampuan dalam bekerja sama antar pegawai dan juga kepemimpinan. Kalau kita dapat pahami dari 3 poin tujuan yang ada pada slide, ketiga tujuan ini mengarah pada 3 domain pembelajaran, yakni pertama kognitif atau pengetahuan, lalu psikomotorik, keahlian atau keterampilan, dan terakhir adalah afektif atau sikap. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tujuan pelatihan itu diharapkan mampu memfasilitasi para peserta pelatihan untuk melakukan kegiatan pengembangan diri dari segi pengetahuan, keterampilan, dan sikap, yang nantinya mampu membantu mereka dalam melaksanakan kebutuhan kerja. Jadi itu
3 tujuan dari kegiatan pelatihan. Selanjutnya kita beralih ke manfaat dari kegiatan pelatihan. Di sini ada 3 poin yang dapat saya sampaikan, bahwasanya kegiatan pelatihan itu mampu mendukung perusahaan untuk survive dan berkembang secara berkelanjutan. Yang kedua, kegiatan pelatihan diharapkan mampu mengatasi kesenjangan kinerja karyawan. Dan yang ketiga, manfaat pelatihan adalah mendalami core business, visi dan misi perusahaan. Atau bisa dibilang bahwa pelatihan itu merupakan sebuah investasi. Investasi yang dilakukan oleh para perusahaan, organisasi, ataupun lembaga diklat yang tujuannya apa sih? Investasi dalam bidang SDM atau sumber daya manusia. Di sini diharapkan kegiatan pelatihan mampu meningkatkan SDM, mampu meningkatkan para peserta pelatihan nanti menjadi seorang karyawan yang handal, kompeten, dan berdedikasi ke perusahaan mereka, ke organisasi mereka. Itu manfaat pelatihan, mungkin bisa dipahami. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip pada program pelatihan. Jangan lupa bahwa pelatihan itu merupakan bagian dari proses kegiatan pembelajaran dan merupakan kegiatan untuk meningkatkan keterampilan seseorang dalam mengerjakan sesuatu. Sehingga kita sebagai seorang training designer atau training officer, ada pun beberapa prinsip yang harus kita pegang agar menjamin kegiatan pelatihan yang telah dikembangkan mampu berjalan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran. Di sini ada 5 prinsip yang disampaikan oleh William B. Weather. Yang pertama adalah participation. Participation atau partisipasi. Sebuah pelatihan harus mampu melibatkan para peserta untuk terjun aktif selama proses kegiatan pelatihan berlangsung. Partisipasi para peserta dalam kegiatan pembelajaran itu mampu meningkatkan motivasi para peserta, sehingga diharapkan proses belajar itu mudah dipahami dan mampu bertahan lama di ingatan para peserta. Yang kedua adalah repetition atau repetisi, di mana kegiatan pelatihan itu menerapkan prinsip untuk mengulang-ulang sebuah konsep, melakukan kegiatan pengulangan atas ide-ide pembelajaran yang diperkenalkan saat pelatihan, yang nantinya diharapkan mampu untuk memperkuat memori para peserta terhadap materi yang disampaikan pada program pelatihan. Yang ketiga adalah relevance atau relevansi. Prinsip pada program pengembangan pelatihan agar menjadi sebuah kegiatan yang efektif adalah apabila materi yang dipilih, materi yang disampaikan memang materi yang bermakna bagi para peserta dan mempunyai relevansi dengan kebutuhan kinerja para peserta pelatihan. Yang keempat adalah transfer atau proses pengalihan pengetahuan dan keterampilan. Sederhananya seperti ini. Semakin dekat kebutuhan program pelatihan dengan kebutuhan pekerjaan para peserta, maka akan semakin cepat para peserta untuk belajar menguasai kompetensi tersebut. Dan program pelatihan dapat dianggap sebagai sebuah praktek yang bersifat simulasi untuk meningkatkan kompetensi dan pengetahuan para peserta pelatihan sebelum nantinya akan mereka terapkan pada kondisi sebenarnya, situasi kerja nyatanya. Dan yang kelima adalah feedback atau umpan balik. Peserta pelatihan harus diberikan umpan balik atau feedback dari kegiatan yang telah mereka lakukan. Jadi, mereka dapat mengetahui apakah tujuan pelatihan telah tercapai atau belum.
Selain itu, dengan pemberian feedback atau umpan balik juga, peserta dapat termotivasi untuk mengetahui perubahan yang terjadi dalam dirinya, baik dari segi kemampuan, keterampilan, maupun sikap atau kepribadian. Dan harapannya nanti para peserta mampu menyesuaikan dengan perubahan-perubahan tersebut dan termotivasi untuk meningkatkan kemampuan belajar mereka. Selanjutnya adalah komponen pelatihan sebagai suatu sistem. Dalam suatu penyelenggaraan pelatihan, terdapat beberapa komponen yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Komponen pelatihan di sini yang dimaksud adalah faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kualitas dan mutu suatu program pelatihan dan menjadi kunci utama dalam menyusun sebuah program pelatihan. Yang pertama adalah instrumen input, yakni meliputi keseluruhan sumber dan fasilitas yang menunjang kegiatan pembelajaran. Contohnya, mencakup kurikulum, tujuan pelatihan, media belajar, sumber belajar, fasilitas dan sarana belajar, dan segala biaya yang dibutuhkan untuk mengelola sebuah kegiatan pelatihan. Yang kedua adalah raw input, yakni peserta pelatihan dengan berbagai karakteristiknya. Contohnya adalah pengetahuan dan keterampilan awal para peserta sebelum mengikuti program pelatihan. Lalu mungkin latar belakang pendidikan, kebutuhan belajar mereka, latar belakang ekonomi, sosial budaya, atau yang tidak kalah penting adalah gaya belajar, kebiasaan belajar mereka, atau yang bisa disebut learning preference dari para peserta pelatihan, yang nantinya informasi-informasi tersebut dapat kita gunakan untuk mendesain kegiatan program pelatihan kita. Yang ketiga adalah environment input, yakni meliputi faktor-faktor lingkungan yang menunjang pelaksanaan kegiatan pelatihan. Di sini contohnya adalah lokasi pelatihan yang dipilih sebagai tempat kegiatan penyelenggaraan pelatihan. Yang keempat adalah proses, yakni kegiatan interaksi edukatif yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan pelatihan. Contohnya, interaksi antara media belajar dan para peserta. Bisa jadi interaksi antar para peserta. Selama kegiatan, contohnya mungkin diskusi selama kegiatan pelatihan. Atau yang tidak kalah penting adalah interaksi antara para peserta pelatihan dengan instrukturnya, instruktur yang memberikan materi ketika program pelatihan berlangsung. Yang kelima adalah komponen output, yakni hasil yang diperoleh, yang didapatkan setelah mengikuti proses kegiatan pembelajaran selama pelatihan. Yang keenam adalah other input, yakni faktor-faktor lain yang mampu mendukung kegiatan pelatihan. Contohnya adalah promosi kegiatan pelatihan tersebut, lalu mungkin adanya lowongan kerja yang sangat besar sekali kesempatannya setelah mengikuti pelatihan, atau bisa jadi dari situasi sosial budaya yang saat itu sedang berkembang. Yang ketujuh adalah impact, yakni pengaruh yang berhubungan dengan hasil belajar yang didapat setelah mengikuti kegiatan pelatihan. Contohnya, para peserta setelah mengikuti pelatihan mampu meningkatkan taraf kehidupannya. Ataupun hasil dari pelatihan mampu mendukung para peserta untuk terus melakukan proses kegiatan belajar secara berkelanjutan. Ataupun bisa jadi dari hasil pelatihan tersebut mampu meningkatkan partisipasi para peserta pelatihan dalam kegiatan sosial ataupun pembangunan masyarakat. Begitu contoh luasnya ya. Dan itu 7 komponen pelatihan sebagai suatu sistem. Semoga bisa dipahami. Selanjutnya kita akan ketemu di video selanjutnya ya. Terima kasih.